Waktu itu Wulan nggak mau Mas Budi, aku nggak mau menikah sekarang. Nah terus maunya gimana? Nggak mau kalau nanti bapakku tahu aku hamil di luar nikah, bisa digantung aku. Jadi pertama aku mimpi itu aku tuh diperlihatkan di sana ada desa. Jadi di gapura itu ada tulisan Melati. Berarti itu kan dusun Melati. Terus kemudian aku diperlihatkan kalau di kampung itu ada nenek dukun bayi namanya Mbah Sumirah. Nah terus maksudnya apa? Wong itu kan mimpi, bunganya tidur, nggak ada maksud apa-apa. Tapi kok di saat aku ngelamun, kok kebayang-bayang itu terus ya? Wulan, kamu gak usah aneh-aneh lah. Mas Budi, kalau kamu memang benar cinta sama Wulan, ya kamu harus support aku. Lah emang tujuan kamu mau apa, Lan? Aku mau gugurin kandunganku. Begitu Wulan ini nengok ke arah kiri, melihat ke arah kuburan gitu kan. Tiba-tiba Wulan dikagetkan sama sosok Mbah Sumirah yang dari kejauhan mulutnya ini seperti tersenyum sambil tangannya seakan-akan gendong bayi. Waktu itu tiba-tiba Wulan ini teriak karena saking nggak tahannya, sakitnya minta ampun. Aduh Mas Sumirah, sakit. Begitu dilihat, ini Mas anaknya. Di situ cuma melihat, Budi ini melihat, cuma ada segumpal daging, warnanya hitam, pekat. Loh, maksudnya gimana Sos? Iya Mas, ini anakmu Mas. Loh, bayi kok kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari seseorang yang bernama Wulan. Jadi Wulan ini pernah mengalami kejadian mistis di saat Wulan menggugurkan kandungannya alias aborsi. Tapi yang jadi aneh, yang menolong aborsi Wulan ini bukan manusia, melainkan sosok jin. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Wulan. Perlu diketahui sebelumnya, jadi Wulan ini tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Setelah lulus SMA, Wulan ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, alias dia ini kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah. Karena jarak tempuh dari rumah ke kampus ini sangat jauh, kalau ditempuh perjalanan ya kurang lebih 3 jam, sehingga di saat kuliah, Wulan ini tinggalnya di kos-kosan. Nah, latar belakang keluarga dari Wulan ini kalau dari segi agama cukup terpandang di kampungnya. Jadi bapaknya Wulan ini guru agama sekaligus menjadi imam masjid yang ada di kampungnya. Nah, di saat Wulan ini sudah masuk kuliah gitu ya, Wulan ini mengenal seorang laki-laki namanya Budi. Jadi Budi sama Wulan ini seangkatan, kemudian satu jurusan dan juga satu kelas. Jadi setiap hari saat kuliah gitu ya, Wulan sama Budi ini ya ketemu. Nah akhirnya mereka akrab. Kurang lebih beberapa bulan setelah mengenal,
akhirnya mereka saling jatuh hati atau jatuh cinta. Akhirnya pun mereka jadian dan mereka pacaran. Nah, karena memang sudah intens gitu ya. Waktu itu Wulan ini sering main ke kontrakannya Budi. Jadi kalau Wulan ini memang tinggal di kos-kosan yang itu memang diperuntukkan untuk kos putri. Sedangkan Budi ini ngontrak satu rumah yang di dalamnya itu terdapat 3 kamar. Jadi di sana Budi dan kedua temennya, laki-laki semua. Ketika nggak ada jam kuliah atau jam kosong gitu ya, Wulan ini selalu main ke kontrakannya Budi. Ya untuk memadu kasih, untuk pacaran lah seperti itu. Jadi seakan dunia milik mereka berdua. Nah, hari-hari pun berlalu hingga suatu ketika, di saat mereka sudah masuk di semester 5, jadi waktu itu kurang lebih di sekitaran tahun 2013, Wulan ini tiba-tiba bilang ke Budi kalau dia sudah 3 bulan terakhir itu nggak dapat menstruasi. Waktu itu Wulan ini sangat panik. Wah, jangan-jangan aku hamil, Mas. Akhirnya Budi ini meminta Wulan untuk dipastikan lagi. Pastikan lagi coba, Wulan. Beli apa kayak yang bisa buat ngetes kehamilanmu itu. Bener hamil atau enggak? Nah, akhirnya Wulan ini pergi ke apotek, ditemani Budi juga. Beli tes pack. Nah, sesampainya di kontrakannya Budi, setelah dites gitu ya, dan benar, Wulan positif hamil. Nah, melihat hal itu, Budi ini sebenarnya nggak panik-panik amat seperti Wulan. Budi ini tenang, karena latar belakang Budi ini cukup orang berada. Jadi, Budi ini berasal dari Jawa Tengah juga, namun beda kabupaten sama Wulan. Budi ini hanya bilang ke Wulan kalau nggak apa-apa Wulan. Kalaupun memang kamu hamil, toh itu anak kita. Ya udah, besok aku tak pulang ngomong ke orang tuaku untuk segera menikahkan kita. Waktu itu Wulan nggak mau Mas Budi, aku nggak mau menikah sekarang. Nah terus maunya gimana? Nggak mau kalau nanti bapakku tahu aku hamil di luar nikah, bisa digantung aku. Tahu sendiri kan, bapakku itu imam masjid, dia guru agama. Aku nggak pernah diajarin pacaran yang kayak gini. Lah terus gimana? Kita mau apa kalau nggak nikah? Jadi Budi ini sudah menerima kondisi Wulan waktu itu. Tapi Wulan lagi-lagi menolak untuk dinikahi Budi saat itu. Nggak usah lah Mas Budi. Aku tak ngelanjutin kuliah dulu biar kita dapat sarjana. Setelah sarjana kita baru nikah. Nah tapi kondisinya emang hamil kok. Gimana Wulan? Nah akhirnya Wulan ini kembali ke kos-kosannya. Di sana ada beberapa teman yang memang sudah dipercaya gitu ya. Wulan ini konsultasi terkait apa sih yang bisa untuk menggugurkan kandungan. Waktu itu ada satu teman yang menyarankan ke Wulan kalau Wulan kamu makan itu nanas muda. Akhirnya dicari tuh, beli di warung nanas muda, dimakan sampai 3 hari berturut-turut, dan itu makannya di kontrakannya si Budi. Budi waktu itu ya sampai geleng-geleng gitu ya melihat yang dilakukan Wulan waktu itu. Lan, udah, kasihan bayinya, janin yang dikandungmu itu anak kita. Udahlah Mas Budi, aku nggak mau kalau hamil sekarang. Akhirnya Budi ini nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa melihat Wulan sambil makan nanas. Dan kurang lebih 3 hari ngonsumsi nanas muda gitu ya. Nggak ada perkembangan apa-apa. Wulan nggak kunjung dapat menstruasi. Waktu itu tanya lagi ke beberapa temennya. Ada lagi satu temen yang nyaranin kalau Wulan harus minum alkohol supaya dia dapat menstruasi. Lagi-lagi Wulan ini ketika bilang ke Budi gitu ya, Budi ini sampai heran. Lah masa sih kita kan nggak pernah minum minuman kayak gitu Wulan. Masa kamu mau minuman-minuman haram kayak gitu? Tapi mau gimana lagi Mas? Aku nggak mau hamil sekarang. Aku nggak mau punya anak dulu. Akhirnya ya udah, Budi ini kemudian tanya ke beberapa teman yang memang udah biasa minum minuman keras gitu ya. Ini belinya di mana gitu. Ketika ditunjukkan, oh di sana Budi untuk beli minuman kayak gitu. Nah setelah dia dapat minuman itu, akhirnya dibawa ke kontrakan, diminum sama Wulan. Tapi setelah minum gitu ya, bukannya dapat menstruasi, justru malah Wulan ini tumbang. Badannya panas, kemudian muntah.
Seperti itu. Budi ini ya heran. Lan Wulan, aku itu tanggung jawab. Jarang loh ada cowok seperti aku ini. Insya Allah orang tua aku tak kasih tahu, tak ceritakan semua kondisi kita. Pasti dia akan merelakan kita dan merestui pernikahan kita. Kamu gak usah khawatir. Tapi Wulan ya tetap kekeh gak mau. Janganlah mas, jangan. Aku gak mau. Pesan bapakku ketika masuk kuliah, kamu gak usah pacaran dulu, gak usah aneh-aneh dulu sampai lulus S1. Nah, akhirnya ya udah, Budi ya setiap hari ya cuma beli minuman keras, kemudian dibawa ke kontrakan. Wulan ini minum minuman itu. Itu dilakukan sampai 2 minggu. Lagi-lagi nggak ada perkembangan. Wulan ini yang nggak datang bulan atau menstruasi juga enggak. Justru yang ada badannya Wulan ini malah lemes. Nah, hari-hari pun berlalu. Di saat Budi ini kuliah, tiba-tiba dia ini merasa ada yang janggal dengan kondisi Wulan. Jadi waktu itu sudah 3 hari, Budi ini ngontak atau telepon Wulan ini nggak diangkat atau nomornya ini nggak aktif. Kuliah juga enggak. Karena penasaran gitu ya, jangan-jangan kenapa ini bocah. Akhirnya setelah dari kampus, dia sengaja datang untuk menjenguk Wulan di kos-kosannya. Nah, sesampainya di kosnya Wulan ini terlihat seperti depresi gitu. Jadi rambutnya acak-acakan, duduk di samping pintu kamar, pandangannya itu kosong. Wulan, kamu ini kenapa? HP-nya kok dimatiin, kamu nggak kuliah juga. Katanya kamu pengen jadi sarjana, kuliah yang bener dong. Kayak aku ini loh. Wulan waktu itu ya hanya bilang, Mas Budi, biarkan aku tenang dulu. Kamu pergi aja, pulang, atau ke kampus terserah. Yang penting kamu nggak usah ngubungin aku dulu beberapa hari. Kecuali kalau aku telepon kamu, baru kamu kesini. Akhirnya Budi ya nggak bisa berbuat banyak. Dari situ Budi ya balik lagi ke kontrakannya. Ditelepon nggak bisa, memang sengaja dimatikan. Nah, selang beberapa minggu setelah itu, bahkan dosen ini nyari gitu ya, tanya ke Budi, Bud, biasanya Wulan itu kan sering bareng sama kamu. Ini kok udah berapa minggu ini kok nggak kelihatan di kampus ini, nggak ikut kuliah juga. Wulan kemana? Pulang kampung atau gimana? Waktu itu Budi ya cuma beralasan, ya paling pulang kampung pak. Kok paling? Emang kamu nggak tahu? Nah, nomornya nggak aktif kok pak. Dia beralasan kayak gitu. Nah, hingga suatu ketika Wulan ini telepon Budi, Mas Budi, kamu datang ke sini sekarang, cepet. Nah, waktu itu mendapat telepon dari Wulan disuruh datang ke kos-kosannya gitu ya. Budi ini langsung ngambil motor, langsung menuju ke kosannya Wulan. Nah, sesampainya di sana, Wulan ini cerita, Mas Budi, aku kok kayak kebayang-bayang ya, kemarin mimpi. Pagi, siang, malam, aku merenung kayak gitu kok kebayang-bayang ya. Emang kebayang apa toh Wulan? Jadi pertama aku mimpi. Mimpi itu aku tuh diperlihatkan di sana ada desa. Jadi di gapura itu ada tulisan Melati. Berarti itu kan dusun Melati. Terus kemudian aku diperlihatkan kalau di kampung itu ada nenek dukun bayi namanya Mbah Sumirah. Nah, terus maksudnya apa? Wong itu kan mimpi, bunganya tidur, nggak ada maksud apa-apa. Tapi kok di saat aku ngelamun, kok kebayang-bayang itu terus ya? Wulan, kamu gak usah aneh-aneh lah. Mas Budi, kalau kamu memang benar cinta sama Wulan, ya kamu harus support aku. Lah emang tujuan kamu mau apa, Lan? Aku mau gugurin kandunganku. Jadi kita ke sana gitu, ke Mbah Sumirah, dukun bayi, untuk digugurkan kandunganmu gitu. Iya Mas Budi, mau ya. Jadi Wulan ini memaksa Budi disuruh nganter ke sana, yang katanya di kampung Melati itu ada seorang nenek dukun bayi nambah Sumirah. Nah, akhirnya ya nggak bisa berbuat banyak itu lagi-lagi si Budi. Ya udahlah, kapan nanti kita ke sana? Besok. Wulan mintanya langsung segera. Jadi dia itu takut gitu kan. Nanti kalau kandungannya semakin besar, perutnya semakin membesar, gimana dia mau kuliah? Teman-temannya nanti bilang apa? Wow, hamil di luar nikah, malu dia.
Nah, keesokan paginya, waktu itu sebenarnya ada jam kuliah, tapi memang Budi ini ya mau gimana lagi. Akhirnya ya nggak kuliah karena demi pacarnya untuk diantar ke dukun bayi itu. Nah, waktu itu jam 9 pagi, mereka boncengan. Mereka sempat tersesat gitu ya, nyari dusun Melati itu yang mana sih? Sudah tanya ke sana ke sini, perjalanan sudah 2 jam. Jadi mereka itu sudah masuk di kampung-kampung. Jadi di sana banyak persawahan, masuk kampung 1, 2, 3, belum menemukan kampung atau gapuro yang ada tulisannya Melati seperti yang diceritakan Wulan. Gimana Lan, Wulan, udahlah kita pulang aja ke kosan. Udah mending kita nikah aja. Enggak Mas Budi, kita udah sampai sini. Nah, beberapa menit setelah itu, setelah capek tanya sana sini gitu ya, tiba-tiba mereka itu melihat ada satu kampung yang memang ada gapura, tulisannya Melati atau dusun Melati. Melihat tulisan itu, Wulan seneng. Mas Budi, itu kampung Melati ya, seperti itu yang ada di mimpiku. Nah, akhirnya Budi ya udah Lan, ayo kita ke sana. Nah, mereka motoran. Kurang lebih beberapa meter dari gapuro, itu di sebelah kanan jalan, jarak 10 meter gitu ada kuburan. Dan gak lama setelah itu, di jalan atau di pinggir jalan ini banyak sekali orang. Jadi terlihat dari kejauhan. Di sana ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, ketika mereka ini lewat, otomatis dengan sendirinya, naluri gitu ya, Budi ya permisi gitu, bilang permisi numpang lewat. Tapi orang yang ada di sana itu ada kalau 10, tapi mereka semua diam, nggak jawab. Iya Mas, monggo Mas, gitu juga enggak. Tapi yang jadi aneh, semua orang yang ada di sana itu pandangannya kosong, baik yang duduk maupun yang berdiri. Nah, akhirnya karena penasaran gitu ya, Wulan ini orang kok aneh loh. Orang banyak kayak gitu kok nggak ada yang jawab. Ditengok sama Wulan ke belakang. Tahu-tahu sekelompok orang itu udah nggak ada. Loh, Mas Budi, berhenti, coba lihat ke belakang. Akhirnya Budi ini memberhentikan motornya, kemudian melihat ke arah belakang. Dan betul, ketika ditengok, segerombolan orang tadi itu sudah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Wulan, ini bener kampungnya nggak sih? Kok ngeri banget, padahal ini masih siang. Ya nggak tahu Mas, memang di mimpiku itu ya melihat gapura itu tadi, dusun Melati. Ya udahlah Mas, kita lanjut jalan aja, masuk ke kampung, sana ada kampung. Mungkin itu kampung Melati. Akhirnya nyalain lagi motornya, kemudian jalan. Nggak lama setelah itu, ada orang jalan sambil bawa cangkul. Jadi di pundaknya ini ada cangkul, jalan gitu searah sama Budi. Kemudian Budi ini berhenti, tanya ke bapak-bapak itu, Pak, permisi, mau tanya, ini bener kampung Melati ya? Kalau di kampung Melati ini ada dukun bayi namanya Mbah Sumirah nggak Pak? Nah, bapak itu ketika ditanya sama Budi, bapak itu nggak jawab. Dia cuma ngangguk-ngangguk sambil nunjuk rumah. Jadi dari kejauhan itu terlihat ada rumah seperti gubuk kayak gitu, rumah gubuk yang terbuat dari bambu. Jadi bapak itu nunjuk-nunjuk gitu aja. Nah, menurut Budi dan Wulan, nah mungkin bapak ini nggak bisa ngomong, memang bisu. Ah ya udahlah, toh udah ditunjukkan kalau itu rumah Mbah Sumirah, seorang dukun bayi. Nah akhirnya lanjut tuh, naik motor, boncengan. Nah sampai tepat sebelum di sini banyak rumah-rumah gitu ya. Dan menurut Wulan di sana memang suasananya sepi, nggak ada orang satupun di kampung itu. Jadi awal masuk kampung itu ya rumahnya Mbah Sumirah. Terus kemudian ada pohon-pohon bambu, kemudian di sana terlihat ada rumah-rumah warga yang Wulan waktu itu nggak ngelihat di sana ada satupun aja, nggak ada orang. Nah, akhirnya karena sudah sampai di rumah yang ditunjuk bapak tadi, Budi ini berhenti, kemudian melihat di halaman rumah itu ada papan nama lah kayak gitu. Akan tetapi tulisannya itu pakai aksara Jawa. Sehingga Wulan sama Budi, walaupun orang Jawa gitu ya, tapi dia memang
buta untuk baca aksara Jawa itu nggak bisa, sehingga ya mungkin artinya ya dukun bayi, namanya Mbah Sumirah. Yaudah Lan, ayo kita masuk. Nah akhirnya motornya distandarin, kemudian mereka berdua ini masuk. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak lama setelah itu pintunya ini dibuka. Jadi di situ ada sosok, memang nenek, udah keriput mukanya. Maaf, ada apa ya? Ini benar Mbah Sumirah, seorang dukun bayi? Iya, aku dukun bayi. Ada keperluan apa ya? Iya nak, ini ada perlu sama Mbah Sumirah. Ya udah silakan masuk nak. Akhirnya mereka berdua disuruh masuk, duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Setelah itu Mbah Sumirah ini masuk ke kamar. Jadi mereka belum bilang maksud dan tujuannya. Mbah Sumirah ini udah meninggalkan mereka. Jadi Mbah Sumirah masuk ke kamar. Di saat Mbah Sumirah berada di kamar, tiba-tiba dari belakang, ruang belakang, dapur entah apa itu ya, tiba-tiba muncul anak kecil. Tapi anak kecil itu nggak ngomong apa-apa. Jadi dia mendekat ke arah Budi yang sedang duduk, tiba-tiba nepuk ininya 3 kali, nepuk lutut atau paha. Adik, ini cucunya Mbah Sumirah ya? Geleng-geleng anak itu. Kemudian tangannya ini dilambaikan, kemudian megang perutnya Wulan. Oh, ini dek, ini ada dedeknya. Wulan refleks bilang seperti itu. Tapi bocah ini tadi itu hanya senyum. Nih, sambil tangannya ngelus-ngelus perutnya Wulan. Setelah itu anak ini langsung pergi keluar rumah. Nah, jangan-jangan itu mungkin cucunya Mbah Sumirah. Mbah Sumirah itu udah mbah-mbah, kemudian itu ada anak kecil, pasti cucunya. Tapi di saat Mbah Sumirah keluar dari kamar, begitu ditanyakan mengenai hal itu tadi gitu ya, Mbah Sumirah, itu tadi cucunya ya? Atau apanya? Saudaranya atau apanya? Cucu. Nah, aku itu hidup sebatang kara. Aku nggak punya keturunan, apalagi cucu. Lah, itu tadi ada anak kecil keluar dari sana, kemudian nepuk pahaku, ngelus-ngelus perutnya Wulan juga. Itu tadi ada anak kecil, Mbah. Enggak, aku hidup sebatang kara, nak. Di sini nggak ada siapa-siapa selain aku. Mereka ya kaget, bisik-bisik gitu. Gimana Mas? Gimana Lan? Aku juga nggak tahu. Oh ya sudah, gini. Mungkin kamu salah lihat. Yaudah, maksud kedatangan kalian untuk apa ke sini? Akhirnya Wulan ini ngomong, Mbah Sumirah, maaf sebelumnya. Saya sama Mas Budi ini, kita kan belum menikah. Tapi aku sudah hamil. Nah ini kemungkinan 3 bulan, karena aku 3 bulan terakhir belum dapat menstruasi Mbah. Mbah Sumirah bisa bantu aku nggak? Untuk biar saya bisa menstruasi lah, intinya nggak hamil. Oh, digugurin kayak gitu. Iya Mbah, bisa. Tapi apa nggak sayang, wong itu kan anak kalian, masa mau dibuang? Gak apa-apa Mbah, aku masih kuliah. Aku nanti nek keluargaku tahu, bapakku tahu aku hamil, aku bisa digantung Mbah. Oh ya udah kalau kayak gitu nak, kamu Wulan ikut Mbah masuk ke kamar. Kamu nak Budi, kamu tetap di sini ya, kamu nggak boleh ikut masuk kamar. Oh iya Mbah. Nah setelah itu Wulan ini masuk ke kamar bersama Mbah Sumirah. Nah waktu itu Wulan melihat kondisi kamarnya Mbah Sumirah itu banyak sekali sesaji-sesaji. Jadi di sana juga selain dibakar kemenyan, di sana juga ada bunga-bungaan seperti itu. Dan yang jadi aneh, membuat Wulan ini bertanya-tanya gitu ya, alias bingung. Wulan ini melihat kalau selain ada sesaji, di sana itu ada beberapa tengkorak kepala lah, kepala kambing, kepala kerbau, kayak gitu. Di saat Wulan ini pikirannya kesana kesini gitu ya, tiba-tiba Mbah Sumirah ini bilang ke Wulan, ya udah nak, kamu berbaring di sini. Jadi di sana ada tempat tidur, tidak ada kasurnya. Jadi di sana cuma terbuat dari bambu dan papanya itu hanya bambu yang kayak gitulah orang Jawa zaman dulu lah istilahnya, kayak kere atau apalah namanya. Nah di saat sudah berbaring, tiba-tiba Mbah Sumirah ini
ngambil kayak minyak kayak gitu untuk ngurut perutnya Wulan. Ya udah nak, itu perutnya dibuka atau bajunya diangkat. Nah kemudian minyak itu dituangkan ke perutnya Wulan, kemudian diurut. Nah di saat ngurut gitu, Wulan ini melihat wajahnya Mbah Sumirah itu seakan-akan berubah-ubah. Jadi beberapa sekian detik gitu, wajahnya Mbah Sumirah ini seakan kayak cantik, kayak masih muda. Sampai heran Wulan ini, Mbah Sumirah kok kadang cantik, kadang kok balik lagi nenek-nenek, kayak gitu. Tapi mau tanya ke Mbah Sumirah langsung, Wulan takut. Nah setelah itu, karena minyaknya habis, Mbah Sumirah ini bilang ke Wulan, nak minyaknya habis. Nah terus gimana Mbah? Ya aku masih ada persediaan, sebentar ya tak ambil dulu. Nah di saat Mbah Sumirah ini keluar kamar, tiba-tiba ada yang masuk, lagi-lagi sosok anak kecil yang tadi sempat nemuin Wulan dan Budi di ruang tamu. Lagi-lagi anaknya itu nggak ngomong, dia cuma ngelus-ngelus perutnya Wulan, sambil senyum-senyum. Adik, kamu itu sebenarnya siapa? Cucunya Mbah Sumirah atau enggak? Kayak gitu. Habis itu lari keluar dari kamar. Wulan ya bingung gitu, emang itu siapa? Tapi kok bisa megang perutku? Kalau itu demit, mungkin kita nggak bisa bersentuhan. Nah nggak berlangsung lama, Mbah Sumirah ini balik lagi ke kamar dengan membawa minyak. Nah di saat Mbah Sumirah ngurut lagi perutnya Wulan, Wulan ini tanya, Mbah Sumirah pas keluar dari kamar, tiba-tiba ada anak kecil itu lagi Mbah, pegang perutku. Itu siapa sih Mbah sebenarnya? Anak kecil. Nah, tadi kan aku udah bilang, aku di sini hidup sebatang kara. Aku nggak punya cucu, aku nggak punya anak. Jadi jangan aneh-aneh. Tapi barusan ada Mbah, megang-megang perutku, ngelus-ngelus sambil senyum-senyum. Tapi dia nggak ngomong. Udahlah, paling kamu salah lihat nak. Akhirnya ya Wulan ya diem gitu aja, sambil ngerasain sakit yang ada di perutnya. Diurut terus kayak gitu. Lagi-lagi ada kejadian janggal di saat Mbah Sumirah itu ngelus-ngelus perutnya Wulan. Jadi Wulan ini melihat ada seperti bayangan hitam di belakang punggungnya Mbah Sumirah. Astagfirullahaladzim, itu apa Mbah Sumirah? Apa nak, kamu lihat apa? Itu barusan sak kelebatan kayak gitu, atau sepersekian detik lah, itu di belakangnya Mbah Sumirah ada bayangan hitam. Itu apa toh Mbah? Nggak ada, kamu salah lihat. Udah, diurut lagi. Akhirnya diurut lagi tuh sama Mbah Sumirah. Waktu itu tiba-tiba Wulan ini teriak karena saking nggak tahannya, sakitnya minta ampun. Aduh Mbah Sumirah, sakit. Setelah itu Mbah Sumirah ini langsung ngelap tangannya, kemudian bilang, udah nak, duduk. Nah di saat duduk Wulan tanya, gimana Mbah? Berarti nanti aku sudah bisa menstruasi atau anak ini sudah bisa digugurin, sudah bisa ambrol? Ya bisa, nanti sabar. Nanti kamu dapat menstruasi. Tapi yang jelas janinnya sudah nggak berkembang. Nah mendengar kalimat dari Mbah Sumirah, Wulan ya seneng. Alhamdulillah nggak jadi hamil kalau kayak gini. Nah di saat Wulan nih kembali ke ruang tamu untuk menemui Budi gitu ya, Budi tanya, gimana Lan? Sip, lancar Mas Budi. Jadi seneng kayak gitu. Nah akhirnya mereka berdua pun pamit sama Mbah Sumirah. Yaudah Mbah Sumirah, karena udah selesai, ini biayanya berapa ya Mbah? Oh nggak usah pakai biaya, gratis nak. Udah pulang aja sana, pulang aja. Nah di saat pamit gitu ya, kemudian keluar dari rumahnya Mbah Sumirah, tahu-tahu itu sudah malam hari. Jadi perasaan Wulan yang Mbah Sumirah ini ngurut perutnya itu cuma beberapa menit, tapi rasa-rasanya itu beberapa jam. Jadi masuk rumahnya Mbah Sumirah yang tadi masih siang, keluar-keluar gitu udah gelap. Jadi yang terlihat di sana ada beberapa rumah warga yang lampunya itu masih pakai apalah sendir, lampu sendir lah kayak gitu. Tapi sepi banget kampungnya, nggak ada orang
di teras atau di halaman itu nggak terlihat. Di sana ada orang, aktivitas apa gitu nggak ada. Jadi yang terlihat hanya lampu dan rumah beberapa. Loh, Wulan, perasaan tadi masih siang loh kita sampai sini. Dan pijit juga nggak lama toh. Tapi kita keluar rumah dari Mbak Sumirah kok tahu-tahu udah gelap kayak gini. Nah udahlah mas, kita langsung pulang aja. Nah akhirnya mereka berdua langsung pulang. Ambil motor, ketika sudah naik motor, dilajukan itu motornya. Nah lagi-lagi melewati kuburan. Dan sebelum melewati kuburan, mereka itu melihat dari kejauhan itu banyak sekali segerombol orang. Seperti tadi siang pas mereka berangkat. Ada yang duduk dan juga ada yang berdiri. Dan lagi-lagi ketika Budi ini lewat gitu ya, permisi numpang lewat, mereka semua nggak ada yang jawab. Jadi pandangannya tuh kosong, diem seperti ini, kayak gitu. Nah kemudian beberapa meter lah dari gerombolan orang itu, Budi ini sengaja berhenti kemudian nengok ke belakang. Lagi-lagi orang yang sebanyak itu tadi sudah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Lan, sebenarnya ini kampung beneran nggak sih? Kampung manusia bukan sih? Kok aneh ya perasaanku? Udahlah mas, ayo tancap gas, ayo kita pulang ke kos. Nah akhirnya buru-buru mereka. Terus naik motor. Setelah itu terlihat di sana ada kuburan. Kemudian gapura lagi. Kemudian masuk jalan, udah. Dan kurang lebih beberapa jam setelah itu, sampailah mereka di kosnya Wulan. Nah, di saat mereka sampai, Wulan ini bilang, cerita proses waktu Mbah Sumirah tadi ngurut. Mas Budi, tadi pas Mbah Sumirah ngurut perutku, aku kok ngerasa ngelihat wajahnya Mbah Sumirah kok kadang cantik, kadang ya seperti biasa nenek-nenek kayak gitu, cantik lagi, terus keriput lagi kayak gitu. Masa sih, Lan? Bener mas. Nah akhirnya udah diceritakan semua gitu ya. Budi ini pamit. Yaudah Lan, kamu istirahat dulu, besok ada kuliah. Kamu udah lama loh nggak ikut kuliah. Iya mas Budi. Akhirnya Budi pun berlalu, dia pergi atau pulang ke kontrakannya. Sedangkan Wulan ini langsung masuk ke kamar, tidur. Nah, keesokan paginya mereka berdua ketemu tuh di kampus. Nah, hari-hari pun berlalu, mereka ya masih seperti biasa. Mereka ya pacaran, berhubungan seperti layaknya suami istri juga masih mereka lakukan. Hingga kurang lebih 4 bulan setelah itu, perutnya Wulan itu nggak kunjung mengecil atau terjadi keguguran. Dan Wulan nggak dapat menstruasi. Nah, berarti janin yang ada di kandungnya Wulan itu sudah 7 bulan. Akhirnya Wulan ini nggak mau kuliah. Malu kalau dilihat temennya. Dan memang, walaupun teman kuliah nggak ada yang tahu, tapi teman kos-kosannya itu kan melihat aktivitas Wulan. Loh Lan, kamu hamil ya? Perutmu kok gede itu? Enggak, ini kekenyangan gede, emang jarang olahraga ini aku. Jadi apapun alasannya, teman-teman yang ada di kosnya Wulan ya pada tahu kalau Wulan ini hamil. Udahlah Lan, pulang, itu pacarmu si Budi itu suruh nikahin, kasihan kamu. Masa kuliah aja belum selesai udah punya anak. Tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya Wulan bilang ke Budi, Mas Budi ini gimana? Kata Mbak Sumirah, setelah diurut anaknya ini gak berkembang atau janinnya ini gak berkembang. Tapi ini kok kayak gini. Akhirnya Budi ini bilang ke Wulan, Lan, udahlah Lan. Aku dari awal itu menerima kamu apa adanya. Itu anak kita, anakku juga. Udah, aku itu siap kok. Nikahin kamu tuh siap. Udah, besok aku tak pulang. Akhirnya Wulannya gak bisa berbuat banyak, gak bisa nyegah lagi. Karena memang usaha selama ini itu nggak berhasil. Makan nanas nggak berhasil, minum alkohol nggak berhasil, diurut Mbah Sumirah juga nggak berhasil. Perutnya tetap gede. Nah, keesokan paginya Budi ini pulang ke rumah, dia ngomong ke orang tuanya, ngasih pengertian gitu ya.
Dan 2 hari setelah itu, di saat Budi udah balik ke kontrakan, dipanggil si Wulan. Lan, kamu bisa ke kontrakanku nggak? Ya, aku tak ke situ. Nah, karena memang jaraknya itu dekat, kurang lebih ya sekitar 500 meter, sehingga waktu itu Wulan memang nggak dijemput sama si Budi. Wulan bawa motor sendiri. Nah, sesampainya di kontrakannya Budi ini langsung bilang, kalau orang tuaku sudah setuju, Lan, nggak apa-apa kita nikah. Kalaupun kamu takut ngomong ke orang tuamu, biar aku sama bapakku yang bilang ke orang tuamu. Gitu ya, Mas. Berani kamu, Mas, sama bapakku. Ya mau gimana lagi? Mau kondisinya emang udah kayak gini kok. Akhirnya ya udah nurut gitu aja Wulan waktu itu. Nah, hari-hari pun berlalu. Di saat Budi ini datang ke rumahnya Wulan gitu ya. Waktu itu memang Wulan nggak memperbolehkan kalau Budi ini nyuruh bapaknya Budi untuk ikut nemenin ngomong ke orang tuanya Wulan. Jadi waktu itu Wulan sama Budi yang pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di sana, Budi ini bilang, walaupun bapaknya ini sudah ngomel dulu di awal, ketika masuk rumah, ibunya juga lihat kalau anaknya ini kok perutnya gede gitu. Ditanya sama ibunya, sama bapaknya juga, loh Lan, perutmu kok gede kayak gitu, kamu hamil ya? Wulan dia nangis, nunduk kayak gitu. Nggih Pak. Akhirnya yaudah, Budi ini seakan-akan disidang sama bapaknya Wulan. Yaudah, ini namanya siapa? Saya Budi Pak. Saya pacarnya Wulan, anak panjenengan. Lah itu perutnya Wulan kok udah sebesar itu, kamu kok nggak bilang? Iya Pak, sebenarnya aku sudah bilang ke Wulan kalau aku siap menikahi Wulan. Maaf ya Pak sebelumnya. Jadi dengan mudahnya, begitu melihat anaknya sendiri hamil, bapaknya Wulan ini nggak neko-neko, marah sama Budi juga nggak. Ya udah, secepatnya kalian menikah, aku restui. Nah, mendengar hal itu Wulan seneng. Wah, untung aku nggak kena marah sama bapak. Untung aku nggak digantung. Nah, hingga akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan, ya sederhana seperti itu, di rumahnya Wulan. Keluarganya Budi ini juga datang semua menghadiri pernikahan itu. Setelah mereka resmi menikah, selang beberapa minggu gitu ya, mereka akhirnya kembali lagi untuk melanjutkan kuliahnya. Karena waktu itu masih semester 6 atau 7 lah, jadi kurang sebentar lagi dia lulus. Nah, sesampainya di sana, ya kayak dunia milik berdua gitu. Yang tadinya Wulan itu gelisah gitu ya, takut kalau kehamilannya diketahui banyak orang. Waktu itu dia sudah bebas memperlihatkan kehamilannya ke teman-temannya, ke teman kampus, ke dosen. Aku hamil. Wah, kamu udah nikah apa Wulan? Iya, aku udah nikah lah. Siapa suaminya? Budi. Iya dong, Mas Budi dong. Jadi dengan bangganya dia memperlihatkan ke teman-temannya. Nah, akhirnya mereka berdua yang tadinya pengen gitu ya, terutama Wulan pengen gugurin kandungannya itu, setelah resmi menikah, Wulan akhirnya ya beli susu untuk kehamilan, untuk kesehatan janin. Jadi janinnya ini dirawat betul, diperiksain ke puskesmas, USG, dan di USG perkembangannya itu sangat sehat janinnya. Nah, hingga suatu ketika kandungan Wulan ini sudah masuk 9 bulan gitu ya. Jadi yang sebelumnya Budi ini ngontrak sama temennya, setelah resmi menikah, mereka itu tinggal jadi satu gitu kan. Kalau mau tinggal di kontrakannya Budi sama temennya ini nggak enak, akhirnya Budi ini nyari kontrakan lagi yang itu memang rumah kecil, ada 1 kamar, 1 dapur, ruang tamu, udah gitu aja. Yang penting mereka nggak ada orang lain gitu ya di dalam rumah itu. Nah, kurang lebih jam 9 malam, tiba-tiba Wulan ini merasa kesakitan di perutnya, mules kayak gitu. Mas Budi, apa mau lahiran ya? Ini kok perutku sakit banget. Dan begitu dilihat sama Budi, betul. Jadi waktu itu memang pakai daster si Wulan. Dasternya ini udah basah. Oh, mungkin ini ketubannya udah pecah. Oh, mungkin aku udah mau ngelahirin Mas. Ayo ke rumah sakit. Nah, akhirnya Wulan ini dibawa ke rumah sakit sama Budi malam itu. Nah, sesampainya di rumah sakit, masuk gitu ya, reservasi, kemudian dibawa ke ruang persalinan.
Budi ini karena dasarannya itu kayak fobia melihat darah. Jadi setiap melihat darah itu kepalanya pusing. Wulan ini langsung bilang ke beberapa suster yang ada di sana, Suster, ini biar suamiku keluar aja ya nunggunya. Karena dia takut sama darah, bukan nanti pingsan. Takutnya dia pingsan. Oh ya udah Mas, silahkan tunggu di luar aja. Di sini sudah banyak yang nanganin. Nah akhirnya proses lahiran istrinya ini ya Budi nggak ngelihat. Ya mau gimana lagi, daripada dia pingsan di dalam, malah susternya malah kerepotan ngurus istrinya dan juga Budi. Nah di saat Budi nunggu gitu ya, kurang lebih setengah jam, tiba-tiba Budi ini didatengin sama satu suster. Dia bilang, keluarga dari Mbak Wulan? Iya, saya suaminya. Maaf ya Mas, sebelumnya jangan kaget, itu anaknya sudah lahir Mas, tapi dilihat aja jenengan, saya nggak enak kalau mau ngomong. Nah melihat keterangan dari suster itu, Budi ini langsung mikirnya aneh-aneh. Waduh, jangan-jangan anakku kenapa-napa. Akhirnya buru-buru tuh, yaudah sus, di mana anakku, di mana anakku. Akhirnya Budi masuk ke ruang persalinan. Di sana melihat Wulan yang masih berbaring, jadi masih diurus beberapa suster. Kemudian ada satu istilahnya ya, tempat untuk bayi lah kayak gitu, tapi bukan inkubator. Nah begitu dilihat, ini Mas anaknya, di situ cuma melihat, Budi ini melihat cuma ada segumpal daging warnanya hitam pekat. Loh, maksudnya gimana sus? Iya Mas, ini anakmu Mas. Loh, bayi kok kayak gini? Iya Mas, yang sabar ya Mas. Nah waktu itu langsung nangis tuh Budi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ini gimana ini? Akhirnya diperlihatkan ke Wulan. Lan, ini bayi kita seperti ini. Wulan nengok ini, astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini toh Mas? Nah akhirnya mereka berdua langsung teringat kejadian beberapa bulan yang lalu, di saat mereka datang ke rumahnya Mbah Sumirah. Kemudian Mbah Sumirah bilang kalau ini bisa gugur, bentar lagi kamu dapat menstruasi, wong janinnya ini nggak berkembang. Jadi mereka berdua mengingat kalimatnya Mbah Sumirah waktu itu. Wulan ya langsung nangis. Aduh, beberapa bulan terakhir ini mereka beli susu, uang yang seharusnya bayar kuliah dibuat beli susu untuk kandungannya. Tapi setelah lahir, bayinya kayak gitu. Jadi kayak sia-sia semuanya. Nah akhirnya ya udahlah, toh udah terjadi gitu kan. Akhirnya Wulan ini dibawa lagi pulang. Kemudian janin dari Wulan itu tadi ya dibawa pulang, kemudian dikubur di belakang kontrakannya si Budi. Nah selang beberapa hari setelah itu kan ditelepon itu sama keluarganya Budi, kemudian orang tuanya Wulan juga tanyalah kabar kandungannya itu seperti apa. Wulan, ya Pak, gimana? Kamu udah lahiran belum? Udah Pak. Cowok apa cewek anaknya? Lah ya nggak cowok nggak cewek Pak. Loh maksudnya gimana? Anakku udah nggak ada Pak. Loh maksudnya apa toh? Begitu juga Budi ini ditelepon bapaknya, ibunya. Bud, gimana anakmu? Udah lahir belum? Cowok apa cewek? Udah meninggal anakku Pak, Bu. Nah akhirnya ya sudah, mereka menceritakan kejadian itu semua. Bahkan Wulan ini cerita ke orang tuanya proses ketemu sama Mbah Sumirah. Bapaknya ini sampai heran. Astagfirullahaladzim, Wulan, kenapa kamu bisa melakukan itu? Kenapa kamu nggak dari dulu waktu kamu tahu hamil, kamu langsung pulang bilang ke bapak? Insya Allah bapak langsung merestuimu untuk menikah. Ngapain toh kamu aneh-aneh itu? Bapak nggak pernah ngajarin kamu yang kayak gitu. Wulan ya udah, nggak bisa berbuat banyak. Nah hingga suatu ketika di saat kondisi Wulan ini udah membaik gitu ya, walaupun banyak sekali yang tanya, ya sekaligus ngasih ucapan duka gitu kan, teman-teman di kuliahnya itu, ya Lan, yang sabar ya Lan, mungkin belum rezekinya kayak gitu. Nah di saat kondisinya sudah membaik,
Wulan nih bilang ke Budi, Mas Budi, coba kita tengok dusun Melati itu yuk, bener ada Mbah Sumirah nggak sih? Nah akhirnya Budi ya mau, yaudah Lan, besok ya. Nah waktu itu pagi hari jam 7 pagi dia sudah manasin motor untuk pergi ke dusun Melati itu, memastikan kalau Mbah Sumirah bener ada nggak sih di sana. Nah jam 7 itu langsung pergi boncengan, kurang lebih 1,5 jam sampailah mereka di gerbang atau pintu dusun itu yang tulisannya dusun Melati. Nah ini Mas, dulu di sini Mas, rumah Mbah Sumirah berarti di sana. Nah akhirnya mereka lanjut jalan, selang 1 kilo lah kurang lebih. Di sana memang terlihat di kanan jalan itu ada kuburan, memang betul. Tapi yang dulu ada banyak orang di pinggir jalan itu sudah nggak ada. Dan kampungnya itu sudah semi modern. Jadi memang seperti desa pada umumnya. Di sana banyak aktivitas, ada anak kecil yang sedang bermain. Tapi mereka nggak menemukan kalau di situ ada rumah yang terbuat dari bambu yang sebelumnya dia itu melihat kalau tepat di tanah ini itu dulu berdiri rumahnya Mbah Sumirah. Jadi waktu itu mereka nggak melihat di situ ada rumah. Akhirnya mereka maju terus sampai ada warung, ada ibu-ibu di sana yang jaga warung, kemudian tanya, maaf Bu, apa benar di sini dusun Melati? Iya Mas, dusun Melati. Emang Masnya nggak baca itu tadi pelangnya? Iya Bu, dusun Melati. Ya makanya ini dusun Melati Mas. Mas mau nyari alamatnya siapa? Gini Bu, di sini ada yang namanya Mbah Sumirah Dukun Bayi nggak Bu? Bentar. Mbah Sumirah. Mbah Sumirah itu sudah meninggal lama Mas. Tahun 80-an sudah meninggal. Memang dulu Mbah Sumirah Dukun Bayi waktu masih hidup. Tapi udah tahun 80-an Mas. Udah lama. Lah, emang Masnya ini kenal sama Mbah Sumirah? Apa Masnya ini cucunya? Oh, enggak Bu, enggak. Saya mau nyari tahu kalau memang di sini ada seorang dukun namanya Mbah Sumirah atau enggak. Ya ada sih Mas dulu tahun 80-an. Itu zaman aku kecil. Mbah Sumirah tuh rumahnya di sana. Rumahnya terbuat dari bambu Bu. Iya di sana. Nah akhirnya mereka pun cerita baik Wulan maupun Budi ke ibu-ibu pemilik warung itu. Jadi gini Bu, gini. Nah selesai diceritain semua, ibu pemilik warung ini juga bilang, gak cuma kalian aja yang ngalami kayak gitu, banyak. Dulu sini warungku ini juga sering buat orang tanya yang kayak gitu, sama kayak kalian tadi. Katanya pernah ketemu Mbah Sumirah, dukun bayi, kayak gitu. Nah jadi selain Wulan yang diurut Mbah Sumirah, ternyata sebelum-sebelumnya juga ada orang yang seperti itu kejadiannya. Nah akhirnya ibu warung ini bilang ke Budi dan juga Wulan, ya udah kalian ibadah yang rajin. Mbah Sumirah itu sudah nggak ada. Kamu sudah dikelabui sama jin. Udah sana pulang. Akhirnya mereka berdua ya pulang. Sambil istighfar itu sepanjang jalan. Astagfirullahaladzim. Nah begitu jalan gitu ya. Di saat melewati makam tiba-tiba Wulan ini nengok, karena kalau berangkat itu makamnya kanan jalan, kalau pulang berarti kan kiri jalan gitu kan. Begitu Wulan ini nengok ke arah kiri, melihat ke arah kuburan gitu kan, tiba-tiba Wulan dikagetkan sama sosok Mbah Sumirah yang dari kejauhan mulutnya ini seperti tersenyum sambil tangannya seakan-akan gendong bayi kayak gitu. Akhirnya Wulan ya langsung nempuk pundaknya Budi. Mas Budi, coba tengok ke kiri. Begitu ditengok, Budi ini nggak ngeliat. Apa tolan? Itu ada Mbah Sumirah. Mana nggak ada, itu kuburan. Udahlah kamu jangan aneh-aneh. Iya Mas, itu ada Mbah Sumirah. Jadi sampai motornya Budi ini lewat gapura, terus kemudian jalan jauh sampai nggak kelihatan. Mbah Sumirah ini terlihat terus gitu loh dari pandangannya Wulan.
Dia sambil istighfar terus, astagfirullahaladzim, itu Mbak Sumirah, itu Mbak Sumirah. Wah, itu anakku, itu anakku. Nah, sampai ya hilang dengan sendirinya karena saking jauhnya. Sehingga pandangan Wulan ini nggak melihat lagi Mbak Sumirah. Nah, sesampainya di kontrakan, mereka berdua ini ya yang biasanya meninggalkan sholat gitu ya. Akhirnya setelah kejadian itu, mereka ya kembali lagi sholat, maghrib, asar, isya, subuh, udah sholat, ibadah, ngaji, mendekatkan diri pada yang kuasa. Nah, sampai cerita ini dikirim oleh Wulan sudah berapa tahun berarti ya? Sampai saat ini Wulan belum dikasih keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kejadian yang dialami Wulan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.